Pemirsa, hari ini tanggal 10 Juni 2025, masyarakat Kecamatan Minas bersama pemuda dan pekerja lokal Kecamatan Minas mengadakan aksi unjuk rasa di PT Pertamina Hulu Rokan Minas, yang mana kegiatan ini dilakukan untuk menuntut hak-hak pekerja yang dianggap belum dapat diselesaikan oleh PHR kepada para pekerja lokal Kecamatan Minas. Izin Mbak ya, kita dari media Oke Gas ingin mengetahui sedikit tanggapan dari Ibu Camat Minas terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa Kecamatan Minas dan pemuda Kecamatan Minas terkait hak-hak buruh. Iya, terkait hak-hak buruh itu, Bu, dan hak-hak masyarakat yang belum bekerja. Ini kan kami kan istilahnya dalam arti pemerintah kecamatan kan istilahnya kita mau bukan berpihak kepada salah satu pihak, dan itu kita tetap mendukung masyarakat karena ini juga mereka butuh kerja juga masyarakat, karena di lapangan banyaknya masyarakat terutama pemuda dan terkhususlah masyarakat Minas dalam arti mereka banyak pengangguran gitu kan. Jadi ini kan merupakan demo yang unjuk rasa yang jilid 2 ya, karena jilid pertama kemarin udah sebelumnya, dan ini merupakan mereka minta tanggapan dari hasil mediasi yang pernah dilakukan sebelumnya. Mudah-mudahan dengan mudah-mudahan bisa terrealisasi hasil mediasi mereka. Kita berharap masyarakat Kecamatan Minas ini, terutama yang masih pengangguran, masyarakat tempatan Minas bisa bekerja, terkhusus di wilayah kerja PHR. Jadi terkait tuntutan masyarakat untuk menuntut PHR agar memprioritaskan agar masyarakat Minas itu diprioritaskan bekerja di anak-anak perusahaannya, subkontraktornya, dan itu juga ada perdanya dari pemerintah Kabupaten Siak yang dibuat Perda nomor 11 tahun 2001 itu, Bu, terkait hak-hak masyarakat tenaga kerja tempatan. Itu apa ada upaya dari pihak UPIKA Kecamatan Minas menyampaikan kepada PHR agar PHR dapat membantu menerapkan perda itu, karena perda itu dibuat oleh pemerintah Kabupaten Siak untuk memperhatikan masyarakat yang belum bekerja gitu. Sebelumnya juga kami sudah menyampaikan sama pihak PHR mengenai subkontraktor itu setiap ada penerimaan tenaga kerja setidaknya harus tetap disampaikan disampaikan kepada UPIKA lah istilahnya. Jadi tahu masyarakat bahwa pihak subkontraktor PHR ini membutuhkan tenaga kerja, dan kami juga kemarin sudah pernah melakukan sosialisasi juga dengan PHR, sama Disnaker juga hadir untuk agar sesuai tenaga tempatan untuk Minas ini perlu diperhatikan dan perlu diprioritaskan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Oke, terima kasih Bu ya tanggapannya. Saya mau lanjut ke pemirsa. Beginilah situasi terkini lokasi unjuk rasa PT PHR Minas Gate 4. Tampak para peserta Unras jilid 2 sudah ramai berada di lokasi unjuk rasa yang ada di Gate 4 PT PHR Minas. Di lokasi
Bekasi, Unras, masyarakat sudah banyak yang berkumpul, dan Gate 4 Minas sudah dikawal oleh pihak kepolisian, kepentingan masyarakat ini perjuangkan Polres Siak dan Polsek Dinas karena tidak untuk semua ya kita memang masyarakat, tapi kita keadaan akan situasi di lapangan. yang masih sekolah yang sebentar lagi akan tamat. Jika kayak gini terus diadakan sama kita, apa yang terjadi sama mereka ke depannya? Ini kepentingan kita bersama. Ayo, kalau kita merasa memang kita adalah masyarakat Minas, ayo sama-sama kita kompak. Ayo teman-teman semua ya, kita merapat. Sudah datang juga ini dari U3 kita, Bu Otalita ya, camat kita. Lanjut. Tampak di lapangan Oke, baik teman-teman, saya ingin pihak menjelaskan sedikit Kecamatan Minas, terkait Camat beberapa Minas tuntutan yang akan kita tuntut merapat pada pagi ke hari ini. lokasi Yang pertama, meminta tempat aksi unjuk kepada rasa manajemen berlangsung. PT PHR untuk mengevaluasi mekanisme MCU atau medical check up karena diduga kuat ada permainan oknum tertentu di wilayah PT Pertamina Hulu Rokan untuk memperkaya pribadi ataupun golongan. Hal ini sangat merugikan tenaga kerja. Yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman, meninjau kembali kebijakan masa pensiun bagi tenaga kerja di lingkungan PT PHR yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 45 Tahun 2015 terdapat pada pasal 15 ayat 1, 2, dan 3. Kemudian yang ketiga, meminta kepada manajemen PT PHR untuk lebih mengutamakan tenaga kerja lokal untuk diberdayakan sebagai tenaga kerja di wilayah kerja PT PHR. Kemudian yang terakhir, yang keempat kawan-kawan, meminta kepada Menteri Tenaga Kerja RI melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau untuk menindak tegas oknum manajemen PT PHR yang diduga kuat memanfaatkan tenaga kerja demi kepentingan pribadi dan golongan, dan jika perlu melibatkan aparat penegak hukum. Semangat kawan-kawan. Baik kawan-kawan. Bagaimana 3 hari berturut-turut? Bagaimana? Setuju? Setuju. Pokoknya sebelum terrealisasi kita tetap bertahan. Iya, bila perlu sampai sebulan. Pokoknya sebelum dirut kita PHR wilayah Rokan turun, karena sudah 3 kali kita mengadakan pertemuan, omong-omong doang yang bilangnya. Tiba di surat keputusannya tidak ada menyebutkan kata-kata keputus. Jadi kita luruskan lagi dalam grup agar kita semua berkumpul di Gate 4. Untuk teman-teman kita semua yang di BKP itu agar diarahkan juga sini. Baik teman-teman, kawan-kawan masa aksi yang masih berada di luar jangkauan dari sumber suara, saya mohon dengan segala hormat untuk saudara maju sama-sama kita di sini kawan-kawan. Apa aja apa itu? Ya, oke teman-teman. Aksi demo gerakan pemuda masyarakat Minas ini terjadi akibat dari tidak adanya kontribusi PHR dan mitra kerjanya terhadap warga sekitar, yang adalah memicu konflik horizontal antara masyarakat Minas dengan penerapan aturan sepihak. Akibatnya nasib warga masyarakat terabaikan bahkan dipinggirkan. Agar melakukan proses ketidakadilan, pihak PR langsung melapor ke pihak kepolisian. Ini memang sangat wajar karena pihak polisi sebagai penegak hukum. Yang nomor 2, tidak adanya upaya preventif terhadap konflik-konflik ketenagakerjaan terhadap seluruh buruh dan elemen masyarakat di seluruh area kerja PR dan mitra kerjanya terkhusus di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi pada umumnya. Buruh pekerja dan pencari kerja pria dan wanita serta orang tua yang telah bersusah payah menyekolahkan anaknya bahkan sampai pendidikan sarjana dengan penuh semangat dan harapan agar dapat bekerja di PT PHR dan juga mitra kerja. Namun nasibnya sangat miris karena tidak punya kesempatan, karena tidak adanya keterbukaan atau reparasi dari PHR dan mitra kerjanya yang akhirnya jadi pengangguran sejati. PT PHR dan mitra kerjanya diduga dengan sengaja
membenturkan antara masyarakat dengan kelompok orang tertentu untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu demi mencapai tujuan yang menghalalkan segala cara, serta diduga ada kesengajaan permainan antara HRD dengan sekelompok orang tersebut. Diduga PR dan mitra kerjanya tidak patuh dan tunduk dan taat pada aturan perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia tentang ketenaga kerjaan. Tidak menjunjung tinggi semboyan, di mana bumi dipijak, di situ langit kita ujung. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup pemuda! Hidup wanita-wanita, ibu-ibu kami! Hidup perempuan! Ini merupakan suatu kerjasama yang sangat erat yang kita butuhkan, tetapi dengan cara kita harus bersatu dan kompak. Jangan coba-coba ada yang melakukan tindakan yang anarkis. Jangan sampai merugikan kita semua. Perhatikan yang saya ulang bilang tadi. Pertama, jangan coba-coba ada membuat kegaduhan. Jangan coba-coba ada membuat situasi yang tidak kondisional, yang tidak kondusif. Kita nyatakan kita siap untuk menyatakan bahwa acara kita ini adalah acara sosial, merupakan suatu kehormatan buat kita. Tamu-tamu kita sebentar lagi akan menuju ke sini dari Pelalawan. Tim kita dari sana, mereka akan tuju melakukan aksi solidaritas, dan juga dari Perawang mereka akan hadir juga sebentar lagi. Mereka dalam perjalanan. Itulah makanya aksi ini kita lakukan dengan sengaja untuk menuntut pihak PR dan juga mitra kerjanya agar patuh dan tunduk kepada peraturan perundangan tenaga kerja. Ternyata apa yang terjadi kawan-kawan, MCU P1 sampai P7 masih juga tetap berlaku di perusahaan-perusahaan. Bila kita tanya perusahaan apakah mereka sudah menyatakan P1 P7 sudah dihapus, mereka menyatakan tidak. Contoh, masih ada MCU sekarang, MCU lanjutan dan biaya pribadi. Ini dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan ini mereka patuh bila ada perintah dari PR, karena mereka tidak mau melangkahi apa aturan, karena mereka sebagai pemenang kontrak. Yang sakit dinyatakan sehat, berarti ada apa itu? Yang sehat dinyatakan sakit, ini ada apa? Di dokter A dinyatakan sehat, datang di dokter B dinyatakan sakit, di dokter A menyatakan sakit, di dokter B menyatakan sehat. Ternyata setelah tiba juga di PHR dinyatakan tidak sehat, jadi P7. Siapa yang P6 di sini kawan-kawan? Ini suatu tindakan-tindakan yang perlu kita curigai. Ada apa? Mungkin ada permainan, atau mungkin ada diskriminasi. Ada yang P6. P6 itu berarti sama dengan 3 bulan bisa bekerja, karena dengan alasan MCU di P6 tidak boleh lewat bekerja dari 3 bulan. Di P7 diberhentikan. Kapan lagi kawan-kawan? Di usia P7 juga begitu. Perusahaan itu menyatakan sikap bahwa bila ada aturan yang ditetapkan oleh PR, mereka pasti patuh dan tunduk. Tetapi tidak ada pernyataan resmi secara tertulis yang berkuat dan tetap kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Dinas ini dan juga di seluruh area kerja PR. Nurfa Oktalita. Apa yang akan terjadi bila ini masih terjadi? Bila ini masih dilakukan, berarti kita siap-siap semuanya terbelenggu oleh PHK sepihak. Karena alasan di P7 berarti terjadi PHK sepihak. Padahal di undang-undang kita tidak menyatakan tidak boleh ada PHK akibat sakit. Di 3 bulan pertama 17 bulan basic. Di 3 bulan kedua 50% sampai kepada 20%. Baru di bulan 3 bulan berikutnya baru bisa dilakukan PHK. Itu pun PHK itu tidak melakukan semena-mena atau sewenang-wenang, karena ada aturan yang mengatakan bila PHK tidak disetujui, ada salah satu pihak yang menyatakan tidak menerima, berarti harus sampai ke PHI. PHI itu masih panjang prosesnya. Berarti selama perselisihan masih ada, tidak ada terjadi PHK. Ini terjadi sudah apa? Di PT PHR ini, di subkontraktornya, di mitra kerjanya telah banyak terjadi PHK sepihak, terutama di PT titik-titik.
Gak usah kita sebutkan namanya. Ada telah melakukan pihak-pihak sepihak dengan alasan mereka batas umur. Umur kita di usia pensiun adalah 59 tahun. 59 tahun itu adalah sesuai dengan PP 45 tahun 2015 di pasal 15 ayat 1 sampai 3. Tidak boleh ada diskriminasi. Bila terjadi diskriminasi, apa yang akan kita lakukan saudara? Kita lawan. Siap melawan. Boro-boro. Oke, sebentar tulang. Oh, kawan-kawan yang ada di belakang, kita merapat ke depan semuanya, abang-abang kami. Yang masih ada di sepeda motor, mari rapat-rapat. Yang masih ada di sepeda motor, mari rapat ke depan. Karena kawan-kawan dari gate yang lainnya akan merapat. Kita akan selesaikan di sini. Kita sepakati di sini. Kalau memang tidak, kita langsungkan sampai kapanpun. Jangan ada intervensi. Baik, di sini kami sampaikan kepada seluruh aparat penegak hukum. Di sini kami sampaikan bahwa maka terjadinya demo ini, banyak tadi yang menyatakan kenapa demo. Di sini kami luruskan, udah berbagai cara kami tempuh untuk melaksanakan mediasi, berbagai cara kekeluargaan, surat menyurat dan permohonan, nyatanya tidak ada dihiraukan. Tanggal 30 Mei kita berdiri di sini bersama-sama. 30 April? 30 Mei? Oh, 30 April. 30 April kita berdiri sini bersama-sama. Namun sudah 40 hari kerja tidak ada kemajuan. 40 hari kerja tidak ada kemajuan. Jadi di sini kami tidak mau dibenturkan kepada pihak yang berwajib. Namun ketika hak-hak kami tidak dipenuhi, kami siap akan menempuh apapun segala yang akan terjadi. Jika kami dihalangi, kami siap untuk maju. Karena berbagai cara sudah kami tempuh. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata mengalah lagi. Kami minta kepada PR turun ke sini, selesaikan. Semangat! Kita tunggu di sini. Kami tidak mau ada rapat di dalam ruangan. Kami pastikan kami menolak dengan keras kalau ada undangan ke dalam ruangan. Kami minta di tempat ini. Kalau mau diselesaikan, kami minta di sini juga. Setuju? Tidak ada kata nego-nego di dalam ruangan. Kalau memang dalam ruangan silakan, kami tetap menunggu di sini. Tidak ada kata-kata nego-nego berapa orang akan dipanggil ke dalam ruangan. Kami minta diselesaikan di depan para buruh dan di depan para masyarakat dan di depan para yang penuntut. Biar sama-sama kita dengar. Jangan ada tumpang tindih. Contoh kemarin sudah diputuskan, diminta ditunda untuk demo. Katanya ini sudah dikabulkan. Nyatanya kita sosialisasikan ke perusahaan. Nyatanya kata mitra kerja PR, ini tidak benar. Ini bukan perintah. Ini bukan suruhan. Ini hanya menjawab pertanyaan. Di sini kami sayangkan bapak-bapak. Di sini sangat kami sayangkan. Katanya sudah diiyakan P1, P7 dihapuskan. Nyatanya tidak ada sama sekali. Nyatanya setiap hari bertambah korban. Jadi kami sampaikan kepada pihak yang berwajib ataupun pihak yang berkonten di sini, kami memohon maaf karena bukan tidak mengindahkan himbauan dari pihak yang berwajib, namun seperti yang kami sampaikan pada tanggal 30 April, kami minta ini diputihkan. Kalau memang ada masa namanya lagi berproses, tapi kami minta ini diputihkan. Namun apa yang terjadi? Tidak ada. Setiap hari bertambah korban. Setiap hari bertambah korban. Ada yang dirumahkan. Sebentar, dipasang ring jantung. Yang paling anehnya bapak-bapak, sekarang gigi berlubang pun tidak boleh bekerja. Masyarakat tidak? Kami minta kepada pemerintah, terutama kepada Gubernur Riau, Presiden Prabowo, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Kesehatan, apa yang terjadi di Blok Rokan ini? Terkhusus kami di Kecamatan Minas dan terumumnya pada Blok Rokan. Kenapa? Kenapa kita membedakan pada zaman Sepron? Zaman Sepron tidak adanya hal-hal seperti ini terjadi. Tidak ada. Kami sampaikan sekali lagi, kami tidak pernah menolak namanya medical check up atau MCU. Tidak pernah. Kami sangat bersyukur kami dikontrol kesehatan. Tapi tidak begini caranya. Biar bapak-bapak ketahui, semua sekarang dibebankan kepada tenaga kerja. Yang katanya semua ditanggung perusahaan, tidak ada benarnya. Sekarang sakit biaya sendiri. Yang paling aneh, bapak-bapak ketahui, sekarang gigi berlubang pun tidak bisa bekerja di Minas ini. Masuk dekat tidak?
gigi berlubang, dan satu lagi kita pastikan yang berbadan besar dan gemuk tidak boleh bekerja di Blok Rokan ini. Apakah ada undang-undangnya? Apakah ada aturannya? Apakah pihak memperhatikan masyarakat Minas? Apakah guna pemerintah mereka Minas? Tidak ada, Pak. Yang nyatanya katanya Minas negeri kaya minyak, minyak di atas, minyak di bawah. Namun kami begini-begini juga. Yang jelas, mulai saat ini akan kami tuntut kesejahteraan kami. Yang pertama, naikkan upah kami. Sepakat? Tidak ada lagi namanya biaya sertifikat dibebankan kepada karyawan. Dulu-dulunya sedikit kami ceritakan, biaya sertifikat ditanggung oleh perusahaan. Namun sekarang sudah menjadi ajang bisnis dibebankan kepada karyawan. Jadi si kaya tetap bekerja, si miskin mampuslah. Itulah yang terjadi. Kenapa? Sikit-sikit sertifikat biayanya 7 juta, 8 juta. 7 juta, 8 juta. Dan satu lagi yang baru kami dapat berita ini sangat aneh, yang boleh bekerja operator di Blok Rokan ini khususnya Minas harus SIM Riau. Kami nggak tahu apakah ini ada undang-undangnya ataukah ada aturan yang mengatur. Harus menggunakan SIM Riau. Jadi bagi abang-abang yang tidak memiliki SIM di sini di luar SIM B2 umum Riau disuruh ganti. Betul? Betul kan? Nah, di sini kami sayangkan. Jadi kami semua dibebankan dengan biaya-biaya yang sangat berat dengan upah yang sangat kecil. Perusahaan aja banyak. Jadi di sini kami juga menuntut agar upah kami dinaikkan. Kami doublekan permintaan kami, naikkan upah kami, bangkitkan kesejahteraan masyarakat Minas. Kalau tidak ada jawaban, sampai kapanpun kita akan berdiri di sini. Sepakat? Karena izin kita 1 bulan. 1 bulan. Kami sampai minta dirut PHR turun di sini. Kami tidak mau yang kemarin-kemarin juga datang ke sini. Sudah 4 kali pertemuan, tapi hasilnya itu saja, tidak ada kemajuan. Dapat kami pastikan, kalau Bapak Ibu yang kemarin juga datang ke sini hanya memberi jawaban yang sama, mohon maaf Pak, Bapak Ibu, kami menolaknya. Kami minta tolong yang dari pusat datang ke sini, sampaikan biar tahu apa yang terjadi di Kecamatan Minas ini, apa yang dirasakan oleh karyawan masyarakat Minas ini. Setuju? Jangan ada yang mundur. Kita tunggu. Tolong kawan-kawan yang ada di gate 3, gate 1, gate 2 disuruh merapat ke sini, tapi jangan ada yang dikosongkan. Di sini merupakan izin kita menjadi konsen. Dapat kita sampaikan, ini harus kita tuntaskan, jangan lagi ada janji-janji. Berapa hari ini kita dijanjikan akan mediasi. Bapak Ibu, kami tidak mau mediasi lagi. Kami rasa secara aturan dan secara menghargai, kami sudah sangat menghargai aturan. Sudah 3 kali mediasi, namun hasilnya tidak ada kemajuan. Betul? Terakhir kita disuruh tunda demo, agar tidak demo di tanggal 20, tanggal 10 kemarin, tanggal 5, tanggal 4. Tidak demo, namun akan diterbitkan katanya sore, sudah dihapuskan. Nyatanya tidak juga. Kami bingung, kami tidak bisa berkata-kata lagi apa yang akan kami lakukan. Inilah terakhir, tetap adalah people power, kami buktikan di lapangan. Jadi kami tidak mau mediasi. Dapat kami pastikan, Bapak Ibu yang lagi mempersiapkan mediasi, sudah menyiapkan ruangan. Kami menyampaikan mulai detik ini, kami tidak mau mediasi. Kami mau selesaikan di lapangan ini. Jika Bapak Ibu bersih datang, kami menjamin keamanannya. Kami tidak akan rusuh. Tapi jika kami juga diundang ke dalam ruangan untuk mediasi, kami siap untuk masuk semuanya. Jangan dipilih-pilih. Kami semua akan masuk. Sepakat? Sepakat kan? Semua kami akan masuk. Karena kami ingin mendengarkan semua. Jangan ada lagi nanti diberi penghargaan. Kami sangat paham itu. Jadi kami pastikan kalau ada mediasi, kami menunggu di lapangan. Kami menunggu di lapangan ini, tidak mau di dalam ruangan. Terima kasih. Oh, baik, saya sebelum berbicara akan saya bakar dulu semangat kawan-kawan semua ya. Ya baik. Kalau saya bilang satukan buruh, maju, yes. Oke. Satukan buruh. Oke.
Baik bapak-bapak semuanya, saya yang di belakang tolong maju ke depan. Jangan tagak-tagak di tabiang bahasa orang awak. Ya kan? Nah, merapat kita semuanya. Ya, yang merasa masyarakat Minas yang merasa terzalimi oleh perusahaan, mari kita sama-sama untuk menuntaskannya. Nah, jadi kita hormat ini kepada Bapak Polisi kita, kepada Bapak Abri kita. Beliau-beliau ini adalah pengayom kita, ya. Kita harus hargai. Kita harus hargai. Tetapi kalau tidak ada pull up-nya dari PHR, ini kita mau masuk ke dalam ini. Mau masuk kita? Siap? Jadi kita juga meminta nanti kepada bapak-bapak polisi, bapak-bapak abri, supaya menjembatani ini. Supaya apapun yang menjadi tuntutan oleh masyarakat pada hari ini akan kita tuntaskan sesuai dengan koordinator Pak Mulia yang disampaikan tadi itu. Jadi untuk itu kawan-kawan semuanya, kita tahu di kontrak-kontrak ini ya, ini pembohongan semua ini. Kontrak-kontrak yang nakal, yang menzolimi karyawannya sendiri. Tetapi mungkin kawan-kawan tidak merasa itu, karena tidak tahu aturan-aturannya. Saya tanya kepada perusahaan itu nanti, mana yang basic, mana yang upah. Jangan upah kita itu di leburnya. Itu kawan-kawan, ingat itu. Yang basic itu adalah yang diatur regulasi pemerintah. Betul nggak? Berapa yang diatur oleh pemerintah? 3 juta 5 37. Jadi yang 200 itu sudah ada di dalam kontrak mereka. Ya. Ya. Kita juga ingin tahu nanti kalau berdialog ya, pengen tahu kita apa aturan-aturan yang dipakai oleh PHR ini, yang membuat aturan-aturan yang di bawah aturan undang-undang. Kalau ketika itu tidak sesuai dengan undang-undang, batal demi hukum. Ya, kita bubarkan. Ini PHR ini kan mau enak sendiri ini. Kalau dengan hak-hak kita, mereka tidak mau tahu. Mau digaji kita, mau tidak digaji, tidak mau tahu. Tapi kalau masalah kerja yang bermasalah, mereka turun tangan. Dan juga mereka mengintimidasi kita. Kenapa ini pekerjaan nggak selesai? Kenapa ini? Mau turun pangkat kalian, mau turun gaji kalian. Tapi kalau permasalahan hak kita yang dizolimi oleh kontrak-kontrak pemborong mereka, mereka tidak mau tahu gitu. Ini yang harus kita luruskan. Jadi bapak-bapak polisi, kalau kami goyang nanti, ya tolong sama-sama maklum. Kalau PHR-nya juga nggak datang pada hari ini, pada detik ini, kita akan goyang. Ya, saya nanti suruh maju lagi nih, majukan ini lagi. Ada portak kita di antara apa? Polisi dengan kita ini. Maju selangkah lagi, geser selangkah lagi. Langkah. 3 langkah pun kita geser jari ini. Iya, itulah batas kita dengan polisi. Nanti kita yang dizalimi oleh perusahaan-perusahaan yang ada di bawah PHR ini, karena aturan-aturan PHR yang disampaikan oleh Bapak Mulia tadi ya, yang tidak sakit bisa jadi sakit. Yang tidak sakit bisa jadi sakit. Kenapa begitu? Karena memikir. Karena penyakit itu Pak, dari pikiran ini. Ketika pikiran kita nggak sehat, pikiran kita banyak yang kita pikirkan, sehingga datanglah penyakit. Itulah yang membuat kawan-kawan sakit.
Nanti dicek di rumah sakit. Oh, ini penyakitnya ini. Nanti ini harus tremil. Ini pinggangnya besar, diperkecil. Masa orang sehat aja disuruh dikuruskan? Nah, tak masuk itu. Gigi berlobong juga masalah. Iya kan? Tapi kalau kami mau menjadi anggota kepolisian, anggota ABRI itu sah-sah saja. Tapi ini untuk bekerja loh. Kenapa kok harus begitu aturan PHR itu? Jadi memikir enggak mereka? Dengan aturan-aturan yang dibuatnya seperti itu, sehingga kawan-kawan ini jadi galau, jadi nggak sehat. Kalau mereka nggak sehat, itu mendekati eksiden. Jangan memutuskan. Jadi pada hari ini kita minta itu orang yang harus bisa memutuskan di sini, baru kita dapat. Jadi kita harap kepada bapak-bapak polisi kita, tolonglah kami ini, teleponlah orang-orang PHR itu suruh datang ke sini. Kita akan tunggu. Kita akan tunggu, nanti akan kita adakan estimate waktunya. Ya. Karena juga ini semakin panas, kawan-kawan semakin panas. Kalau udah panas, mungkin jiwanya juga bisa panas itu. Jadi untuk itu, untuk menjaga keselamatan, ketertiban, ya bapak-bapak kita yang dari ABRI, dari kepolisian harus memediasi kami, harus menjembatani kami. Kalau tidak, kami goyang. Ini kepentingan masyarakat loh. Jangan PHR itu berpikir hanya untuk perusahaan saja, tetapi dia harus berpikir bagaimana lingkungannya itu sehat semuanya, bagaimana lingkungannya itu baik semuanya, bagaimana orang itu yang di bawahnya itu sejahtera. Ini bukan perusahaan tahu tempe Pak, ini perusahaan multinasional klasifikasi dunia. Jadi kita berada di dalam lautan tapi kehausan gitu. Begitulah nasib kita seorang buruh ini. Jangan dia berpikir kalau tidak ada kita ini bisa dipekerjakan. Tidak bisa. Adapun equipmentnya, adapun alat-alatnya, tidak ada manusia-manusia ini, tidak akan berjalan operasionalnya. Jadi dengan itu kita berharap kami ini jadi aset yang utama lah dari perusahaan itu. Itu yang direktur PHR lah tiba lah. Perlakukanlah kami sebagai manusia di dalam bekerja. Naik pesawatnya dari Jakarta. Nanti jangan dimain-mainkan karena sedikit ada permasalahan pribadi. Pemirsa, itu direktur PHR sudah datang ya, meluncur langsung dari Jakarta. Sakit, ini segala macam. Dibuat kontrak-kontrak 3 bulan. Mudah-mudahan selamat turun di bandara Pekanbaru. Di mana kontrak 3 bulan yang berlaku di imigrasi? Ada enggak? Yang berlaku itu adalah di industri, produk-produk. Jadi itu sudah diputuskan oleh 3 menteri bahwasanya tidak ada lagi kontrak-kontrak 6 bulan, 3 bulan, setahun, tidak ada lagi. Jadi berapa kontraknya kepada Chevron, begitu juga PKWT kami. Jadi ada jaminan manusianya di situ. Ketika ini dibatas-batas, jaminan manusia tidak ada di situ. Jadi mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Seperti yang kita sampaikan tadi, Bapak Polisi, Bapak ABRI, tolong kami, jambatani kami, teleponlah orang-orang PHR, manajemen yang bisa memutuskan, dan kami tunggu di sini. Dan kalau enggak, kami goyang terus. Ya, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.